Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ini saya lanjut ke yang selanjutnya ya, mengenai Excel. Tapi ini satu pertemuan ya. Jadi ini dasar ya, aplikasi perkantoran biasa. Tapi nanti ada semester 2 itu dilanjutkan. Jadi cenderung ke Microsoft Word sama Excel. Jadi nanti ada tahapan selanjutnya. Nah, kalian menggunakan Excel tahun 2000 berapa? 2013, Pak. 2013. Ada 2013, Pak. versi lama? Saya pakai menggunakan 2016. Nah, itu di sini ada ini ya, namanya ribbon. Di ribbon ini ada perbedaannya di sini ya ribbonnya. Jadi di Excel, di Word, di PowerPoint itu ada ribbon. Ya. Ada home tab, ya, home tab, insert tab, page layout, formula, data, review, sama view. Nah, pastinya secara ini kalian mengenal ini, ya. Insert tab, page layout tab, ya, formula tab, sama data tab, review tab, view tab. Ya. Nah, di 2013 itu interface-nya beda, ya. Nah, dan di sini juga ada seperti Word, ini meskipun tidak jelas, itu ada template-nya sendiri, ya. Sendiri. Tergantung template workbook-nya apa. Nah, tapi di Excel ini cenderung ke formulanya ya. Formula. Kalau dilihat di bagian bagiannya ini ada menu bar, title bars, toolbars, column, ya, formula bars, cell pointer, garis, ya, scroll vertikal, kemudian tab lembar kerja atau sheet ya. Sheet. Ini nanti saya masukkan ya di marketing ya. Nah, ini tombol keyboard-nya ya. Tombol keyboard biasanya ya. Ada atas, bawah, kanan, kiri ya. Kemudian kontrol, up, back, down ya. Kebetulan saya pakai Mac, jadi nggak bisa ini praktekin. Tapi nanti saya praktekin beberapa yang mungkin sesuatu hal yang baru buat kalian ya. Juga nanti ada prakteknya. Nah, ini dasar ya di Microsoft Office ya. Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V itu udah dasar. Ctrl S ini ada ya. Ctrl O ya untuk membuka. Ini merge cell itu penggabungan ya. Kalau ini mengetengahkan teks itu kalau di selnya itu nanti diposisikan di tengah. Nah, ini nanti di ini ya, di settingan ini ya, alignment ya. Nah, formula dasar kalau tambah itu sudah ini. Sum juga untuk total. Ya. Kemudian main itu untuk nilai terendah ya. Max itu nilai tertinggi, kemudian average rata-rata. Nah, kemudian count itu untuk fungsi berapa sih jumlah yang ada di sini. Misalkan Rio sampai Andi itu berapa data yang ada. Gitu.
Nah, kalau yang concatenate itu apa? Berfungsi untuk menggabungkan data antar kolom. Jadi ini subjek ini sama ini itu jadikan satu, nanti jadinya seperti ini. Jadi penggabungan subjek sama domainnya. Gitu. Nah, kalau produk itu berfungsi untuk melakukan perkalian sekumpulan data pada suatu range. Kalau round itu membulatkan bilangan ke digit tertentu. Nanti ada contohnya. Nah, di Excel itu ada tipikalnya absolut, ya. Kalau ada dolar itu absolut namanya. Jadi kalau di keyboardnya itu ada F4. Nah, absolutnya tergantung nanti F4-nya apa. Kuncinya secara horizontal atau vertikal, ya. Betul. Maksudnya apa? Untuk mengunci ini ya, misalkan ini B11 nanti dikunci itu nggak berubah-ubah. Kalau misalkan tidak dikunci dengan absolut, itu nanti berubah formulanya ke sel berikutnya, misalkan B12. Kalau lookup, VLOOKUP ya, jadi ada VLOOKUP sama HLOOKUP. VLOOKUP itu untuk vertikal ya, nah, untuk membaca tabel secara vertikal, ini HLOOKUP itu secara horizontal. Jadi misalkan tipikal ini nanti ini termasuk kode yang mana itu nanti diterjemahkan. Misalkan ini ya, BB itu jabatannya apa? Jabatannya ini. Ternyata gajinya apa? Nanti masuk. Gitu. Nah, di Excel ini ada juga fungsi logika ya. If ya. Hanya itu if. Ini pelajaran SMP ini ada juga. Iya, ada aja ya? Ada ya? Ada nggak? Ada nggak? If. Saya nggak ada, Pak. Saya nggak ada, Pak. 2013 nggak ada, Pak. Nggak ada. Kurikulum 2013 dihapus, Pak, tiknya. Oh ya. Oh, Iya, Pak. oh nanti saya kasih ini ya, contoh ini ya, contoh apa? Mamanya itu. Ya mirip kali, makanya kemarin kata siapa ya? Mirip kali kan? Oh, nah, anak siapa tuh? Contohnya ya, saya kasih contohnya. Nanti saya kasih contohnya dengan Pak Azim nanti ya. Ini ada latihan 1 sampai beberapa. Nanti coba saya secara ini ya, secara substansi nanti. Saya kira sudah dapat ternyata nanti saya. Kemudian ini tadi ini ada left, mid, sama right ya. Jadi misalkan lembaga ini nanti left ya, left di sel berapa, nanti ambilnya tiga huruf. Jadi nanti munculnya nanti length ya. Ini mid itu di tengah, nanti yang diambil berapa teksnya ya, dimulai dari nomor berapa ya, itu nanti munculnya EMB. Nah ini ada sorting data
Oke, saya praktekkan aja. Sudah ini ya, masuk Excel ya. Nah, ini datanya banyak. Ini dari Google Form ya. Kalau tahu Google Form. Nah, di sini tuh saya mencobakan untuk sortir ya, sortir data. Seringkali ini sortir data itu biasanya ini ya, ingin tracing datanya kayak gimana. Nah, ini kan nggak urut ya. Ini misalkan ini nama ya, data. Ini biasanya saya filter dulu nih. Nah, yang difilter itu apa? Yang bisa difilter itu yang ada kesamaan. Maksudnya apa? Misalkan ya, kesamaan ya. Misalkan perempuan laki-laki. Pasti ada 2 opsi saja. Tapi kalau nama itu nggak bisa difilter. Misalkan kalau laki, cuman kayak gini ya. Perempuan, nah perempuan itu yang bisa difilter. Kalau tanggal lahir pasti ada yang sama, tapi nggak semuanya sama. Ya, misalkan pekerjaan ini bisa difilter seperti itu. Itu kegunaan filter. Nah, untuk men-tracing data itu juga bisa dari NIM ya. NIM. Kalau ini kan NIM-nya nggak terlalu udah acak ya. Nah, ini tuh nanti bisa mengurutkan sendiri dari ini ya, dari data. Sortir data baik itu A atau Z. Nah, kalau yang A to Z itu pasti dari yang nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, nanti seperti ini. Meskipun ini ya, nggak urut. Gitu. Nah, bukan hanya nomor, tapi juga ini ya, urutan nama ya. Dari A to Z. Nah, seperti ini. Jadi urutan A, ini D, E, dan seterusnya. Itu untuk sortir data ya. Untuk sortir data. Nah, saya contohkan lagi untuk hyperlink. Tahu hyperlink nggak? Hyperlink tahu nggak? Pernah dengar, Pak. Oh, dengar. Pernah dengar, Pak. Tapi nggak tahu. Oke, saya contohkan ya. Kalau di sini saya contohkan ya. Ini misalkan ini table of content ya. Nasibnya itu saya buat ada 5. Kan ada store-nya, kita kan ada store ya. Contohkan ya. Nah, ini saya blok ini, sel ini. Kemudian kalau di mana? Di Microsoft Windows itu pakai Ctrl K untuk hyperlink ya. Untuk shortcut-nya ya. Nah, ini Command K. Nah, Command K kelihatan kan? Ya, ini table of content. Ini table of content masih ini. Jadi nggak berubah ya, Command K. Ini first. Oh, second, Command K.
Atau Ctrl K ya, Ctrl K itu second. Kemudian kalau nah, bedanya nanti di sini ya. Kalau misalkan saya klik ini nanti masuk ke sheet first ya. Kalau second nanti second ini. Nah, tapi saya buat contoh sini. Ini saya copy. Nah, nanti kalau gini, nanti baiknya table of content. Paham nggak dari sini? Paham ya? Paham, Pak. Nah, ini maksudnya ini terkoneksi antar sheet ya. Jadi misalkan ini second, nanti masuk second, antar ini. Jadi kalau misalkan ini enak aja, jadi nggak klik di sini ya. Klik di sini. Seperti itu. Nah, fungsi Excel juga, misalkan ini ya. Misalkan saya kalau ini nggak tahu ya. Nanti di currency ya. Terus misalkan ini bisa jadi kemana. Nah, ini pun bisa di namanya paste link ya. Jadi kalau misalnya saya copy di sini, ini saya copy ya. Ini saya paste, tapi pastenya paste spesial. Nah, paste spesial ini paste link. Ini misalkan ini saya tambahkan ya. Kalau ini nggak standar akuntansi ya, tapi bisa diinginkan. Nah, ini kalau desain, nah, saya bisa edit di sini. Sekarang jadi 201. Ini ya, pasti nanti di berikutnya nanti berubah. Paham nggak maksud saya ini? Nah, di sini maksudnya ini sheet table of content di 16. Berarti ini acuannya di sheet table of content. Seperti itu. Jadi ini melink di sini di 16. Itu. Secara garis besar ya untuk itu ya. Kalau misalkan membuat membuat diagram itu di insert ya. Di ini ya, di chart ya. Ini nanti tergantung tergantung tipikal chartnya seperti apa. Seperti itu. Baru nggak itu? Atau saya kok kecepatan? Saya kecepatan nggak? Enggak, Pak. Ya. Oke, terjawab ya. Maksudnya baru kan buat kalian itu. Nah, kalau lihat di hyperlink itu nanti di insert ya, insert hyperlink. Kalau di ininya itu insert. Terus hyperlink. Ya, hyperlink. Kayak tadi ya. Tapi saya menggunakan shortcut yaitu Ctrl K. Ctrl K. Nah, kalau chart ini di sini ada juga. Ini chart ya. Insert gambar juga ada ya. Itu. Oh, oke. Ada lagi Excel yang saya contohkan ya. Ada namanya pembagian screen ya, pembagian screen. Nah, pembagian screen ini biasanya
penting kalau misalkan, oh ini kan scrollnya panjang kan, sampai sini ya. Nah ini nanti pembagian screen-nya ada juga, itu di view ya. View di split. Splitnya di sini ya. Saya split ya. Nah ini split. Saya ini kan di sini. Nah ini split ini maksudnya apa? Nah ini nanti gue ganti kayak gini. Seperti itu. Jadi maksudnya apa? Kalian bisa nggak perlu scroll panjang-panjang, tapi kalian bisa split seperti ini. Gitu. Bisa free span ya, free span. Hampir sama split. Tapi lebih luasa si ini, gimana? Yang split. Nah, begitupun nanti kalau misalkan nge-print dokumen itu bisa ya. Nge-print dokumen itu yang susah. Harus dipaskan. Gitu. Ada yang tanyakan lagi? Ada yang bertanya? Ada yang tanya kan? Nah, untuk yang ini pun bukan hanya di ini ya, gimana? Misalkan saya insert ya. Nah. Saya insert foto ya. Nah, saya insert ini. Ini tuh bisa di hyperlink ya. Di plus. Jadi kalau misalnya saya klik ini ya, ini muncul ini, nah nanti ke plus. Begitu. Begitupun juga kalau misalkan pakai yang insert sama shapes ya, shapes. Itu juga bisa. Misalkan begini ya. Oke. Ke second. Nah, nanti ke second seperti itu. Itu ya. Itu. Tadi ini kalau ini hyperlink, kalau yang ini itu paste link, ya paste link. Saya copy, nanti ke paste spesial, kemudian paste link. Seperti itu. Ada yang tanya kan? Silakan. Untuk tugas nanti disampaikan oleh Pak Zai ya, Pak Zai. Yang jelas gambarannya ini ya, gambarannya ini. Kalau ini gampang ya, ini dikali ya. Ini pun juga acuan absolut, berarti ini diabsolutkan. Absolutkan. Nah ini dikali ya, ini acuan absolut, ini kali, terus ini gabungan. Gabungan. Oke. Nah terus ini ya, left, mid, right, left. Kemudian di sheet latihan 1.1 itu nanti ada ininya, yang hitungannya seperti ini.
Gitu. Ada max, average, mean, median. Nah, kalau ini insert chart ya. Di insert chart bukan ini. Kalau insert chart, nah insert chart itu biasanya bisa gunakan ini ya. Nah, seperti ini. Tergantung nanti buatnya chart apa ya. Chart apa. Seperti itu. Ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan ya? Ada, Pak. Ya? Ya siapa? Mama. Ini Mama. Oke lah kalau gitu via WhatsApp ya untuk kuliah tanggung jawab selanjutnya ya. Oke ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kuliah hari ini sampai sini ya. Kita lanjutkan di WhatsApp group. Oke. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.